Baik Pak, jadi kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, kami dari kelompok 4 Manajemen Agribisnis. Adapun tujuan kami datang ke sini adalah untuk melakukan pendampingan UMKM yang termasuk ke dalam sektor agribisnis. Jadi oleh karena itu Mbak Peggy mau nanya seputar tentang manajemen agribisnis atau seputar tentang profil usahanya Pak. Sejak kapan gitu Pak usaha bibit sawit ini tuh berdiri? Usaha pembibitan kelapa sawit marihat non sertifikat ini udah ada 2 tahun. 2 tahun saya buat usaha ini sampai saat inilah, dan terus bisa berjalan. Sama pertanyaan selanjutnya, apa sih motivasi Bapak buat usaha di bidang manajemen agribisnis ini gitu? Untuk tujuannya ya pasti pertama untuk ekonomi rumah tangga, kemudian yang kedua bisa juga untuk membuat lapangan kerja bagi tetangga ya, karena untuk pembibitan kelapa sawit ini banyak prosesnya ya kan? Jadi dibutuhkan juga untuk yang masuki ke polybed tanah itu, polybed isi tanah, nah itu kerjaan mak-mak ya kan. Nah itu dia. Terus pertanyaan selanjutnya itu berapa sih Pak tenaga kerja yang dibutuhin gitu dari usaha tersebut? Untuk saat ini saya hanya punya 1 karyawan tetap ya, untuk memelihara pembibitan kelapa sawit ini, karena ada sekitar 20.000 pohon bibit sawit yang kami tanam ya. Jadi kalau 1 orang, saya sendiri nggak sanggup gitu. Ini masih 1 orang, tambah lagi tenaga sukarela, ada juga yang dibutuhkan suatu saat tertentu, itu kita bisa rekrut ya tenaga sukarela. Apakah ada keterlibatan dari karyawan luar atau keluarga gitu Pak? Keterlibatan pasti ada ya kan, nah, terutama support, dukungan ya. Kalau nggak ada ini pasti nggak bisa berjalan, terutama sama istri ya kan. Kalau istri nggak setuju nggak bisa jalan ini ya kan. Terus pertanyaan selanjutnya, kendala apa sih Pak yang paling sering dialami gitu dari pembibitan sawit ini gitu? Kendalanya sih banyak. Pertama kalau musim kemarau kita siram ya kan. Kalau tiap hari kita siram, karena kalau nggak disiram dia kayak ini jadinya bercak dia. Nah, ini penyakit juga nih, penyakit bercak. Ini kalau dijual harganya murah ya kan beda sama yang ini ya. Ini kan dia mulus dia kan, ada bercak-bercak. Jadi kalau kurang air dia, ini bercak dia jadinya. Jadi Pak, apa sih misalnya kalau kesusahan Bapak ketika menjual bibit sawit ini? Gimana? Kesusahan Bapak atau tantangan Bapak ketika menjual bibit sawit ini? Tantangannya ya sih, inilah kalau ada penyakit kayak gini, nah ini nggak terpilih dia. Walaupun kalaupun terpilih dia harganya murah ya, ya kan. Nah, jadi semua pembibitan, kalau pembibitan sawit itu semua rata-rata ada bercak. Jadi kalau ini nggak diambil sama pembeli, ya untungnya di sini gitu ya kan. Banyak ruginya kita, gitu kan. Terus hambatan yang kedua dalam pemasaran, kalau nggak dibantu dengan online agak lambat. Terutama banyak yang beli ini dari Aceh. Dari Aceh, Subul Salam, ya kan, Melabu, Singkil, Aceh Tamiang, itu agen-agen itu kemari semua. Kalau Bapak kepikiran mau bikin ekspansi bisnis Bapak, ada nggak gitu Pak? Kalau misalnya Biar lebih luas lagi pasarnya. Iya. Oh boleh sih, cuman saya nggak bisa. Oh, Saya inilah terbatas ya Pak? sebatas Facebook aja misalnya, ya kan. Kalau buat berkonten itu nggak pandai ya kan. Nanti kalian buatilah. Cuman jadi kendala ini penyuluh
tentang perawatan bibit sawit yang baik itu kami sampai saat ini meraba. Jadi nggak ada ilmunya yang sudah sudah diberikan dari penyuluh pertanian gitu. Ya kan? Terkait dengan masalah di bisnis Bapak itu terkait manajemen sumber daya manusianya yang terbatas kan Pak. Jadi kami dari tim juga memberikan solusi. Yang pertama itu kami memberikan tabel pembagian tugas mingguan. Ini bisa di mana kami memberikan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Minggu. Yang mana itu tabel tugas pembagiannya selama seminggu Pak. Terus di mana di tabel tugas pembagiannya itu ada terkait penyiraman, pemupukan, juga penanggulangan hama. Untuk ringkasan lebih lanjutnya Bapak bisa lihat di sini ada waktu pelaksanaannya, ada juga tujuannya, struktur pelaksanaannya, hingga dengan juga sampai yang dengan pengendalian hama Pak. Iya. Oh, jadi Pak, ini tuh prototipe yang kami buat tentang laporan harian kondisi bibit sawit nih Pak. Boleh Bapak pegang sebentar. Nah, jadi Pak, fungsi dari formulir laporan harian bibit sawit ini itu pertama itu untuk kayak memantau kesehatan bibit dari setiap hari gitu Pak. Jadi supaya kalau misalnya ada yang terjangkit bercak daun gitu Pak, kita bisa langsung cepat memisahkannya gitu Pak, sama yang kita ambil tindakan supaya nggak menyebar gitu Pak. Nah, jadi fungsi dari formulir ini yang pertama itu untuk mengetahui kondisi dari bibitnya setiap hari gitu Pak. Jadi dengan mengisi form ini kita bisa tahu Pak berapa bibit yang sehat, berapa bibit yang sakit, dan juga berada di blok yang mana gitu Pak. Lalu yang kedua itu untuk mencegah penyakit menyebar gitu Pak. Ya, jadi kalau ada bibit yang sakit kita bisa langsung memindahkannya ke area yang karantina, membersihkan daun yang gugur, dan juga atau enggak menyiramnya sesuai dengan SOP gitu Pak. Oke, dilanjutkan oleh Ferry. Oke, yang selanjutnya itu fungsi dari formulir yang udah kami buat gitu kan Pak. Yang pertama itu yang ketiga itu selanjutnya itu untuk menjadi bukti catatan bagi owner ataupun pemilik sebagai catatan resmi atau pertinggal gitu. Jadi saya mau ngejelasin gitu Pak, gimana tata cara penulisan dari formulir ini. Di sini kan ada tanggal. Di sini kami udah buat di Canva. Di sini ada tanggal, di sini ada petugas. Nanti di tanggalnya ini bisa dibuat misalnya di hari ini hari Minggu dan di tanggal berapa. Terus di sini ada blok sama blok bibit dicek sama bibit sakit. Jadi nanti ciri-cirinya bisa Bapak lihat. Di sini kami ada buat bercak daun, daun menguning sama daun berlubang. Terus di sini ada tindakan. Nah, juga di sini di forum selanjutnya ini kami ada ngejelasin tentang total berapa sih bibit sawit sakit yang hari ini gitu. Terus dipisahkan atau tidak gitu kan. Terus lokasi karantinanya bisa disesuaikan dengan kondisi tempat Bapak gitu. Terus tindakan hari ini tuh seperti misalnya kayak tadi yang dibilang sama saudari saya, kayak menyiram ulang bibit setelah hujan malam atau mengalirkan air ke tanah. Terus juga memindahkan bibit sawit ke area karantina. Terus juga membersihkan gitu daun-daun yang udah gugur. Terus yang terakhir itu mungkin tidak ada tindakan kondisi aman. Jadi cara pengisiannya tinggal dicentang aja Pak. Terus ini catatan singkat gitu untuk petugas. Terus yang terakhir itu ada tanda tangan. Terus nanti Bapak di sini ada mentandatangani tentang petugas ataupun pemilik. Oke, mantap ini manajemen yang baik ini. Jadi kan Pak, kemarin kan masalahnya itu Bapak kalau misalnya merawat bibit sawit ini masih menggunakan pengetahuan sendiri, otodidak gitu kan Pak. Nah, jadi solusi dari kami itu sebenarnya kami mengusulkan kepada Bapak untuk menonton channel-channel YouTube yang paham tentang bagaimana cara merawat bibit sawit dengan benar. Nah, kemudian selain itu solusi dari kami itu adalah untuk menyarankan kepada Bapak mengikuti komunitas-komunitas online. Jadi ada beberapa komunitas-komunitas online petani sawit di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak bergabung ke situ, jadi Bapak bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan petani-petani lainnya. Nah, kemudian kami juga udah membuat aplikasi nih Pak, aplikasi bagaimana cara memonitoring bibit sawit UD Berkah. Oh, insyaallah mantap. Ya, jadi kayak misalnya kan kita buat tambah catatan baru nih Pak, gitu kan, ini keluar dia formnya. Jadi ini tanggal gitu kan, ditekan tanggalnya. Misalnya tanggal sekarang, tanggal berapa, tanggal 23 kan disetel gitu kan Pak. Mantap. Jadi kan Bapak bilang Bapak ada 4 lokasi sawit ya Pak. Ya, jadi betul. Bapak bisa milih nih lokasinya di mana, zona A, B, C, D gitu kan Pak. Betul. Jadi kemudian jumlah bibitnya nih Pak, jumlah bibit yang
dipantau udah berapa Pak yang dibeli gitu kan, Iya. diisi. Terus kondisi bibitnya gimana Pak? Iya. Diisi sangat baik. Jadi Iya, ada 5 betul. dia. Kan pasti ada yang juga sakit kan. Iya betul. Nanti Bapak bisa isi gitu. Hmm. Nah, kemudian kegiatan perawatannya ini bisa yang sudah dilakukan apa? Penyiraman, penyemprotan, pemeriksaan. Tinggal klik aja. Ya, tinggal diklik gitu Pak. Iya. Diklik Ah, gitu kan. Checklist. Jadi, yang mana yang belum jadi kita tahu kan Pak. Betul. Nanti status penyakitnya kan kita bisa lihat, ini ada bercak daun. Iya. Ini terus ini ada yang layu, ada yang kena Betul. hama. Kalau misal lainnya bisa ditulis di sini Pak. Oh, catatan situ ya. Catatan tambahan. Jadi diketik. Harus simpan data ya Ya, kan. baru disimpan data. Nanti terus petugas-petugasnya juga bisa diajarin Pak. Betul. Jadi kayak nama petugas ini yang mengerjakannya. Jadi mereka bisa si A mengerjakan Betul, ini. Jadi betul, kita bisa mempertanggungjawabkannya kan Pak. Baru tinggal disimpan data. Gitu kan. Baru nanti tersimpan dia Pak di sini. Catatan penyakit, total catatannya Tinggal gitu. nengok aja kita ya kan. Iya, tinggal nengok aja. Jadi begitulah cara penggunaan aplikasi Mantap. monitoring bibit sawitnya Terima Pak. kasih, aplikasi udah dibuatkan. Bibit berkah, mantap. Selama terus Pak ada lagi yang mau saya tanya juga. Selama Bapak di usaha dagang berkah ini pembibitan kelapa sawit, Bapak udah ada gabung ke join komunitas untuk pembibitan gitu? Sampai sekarang kita belum gabung. Belum gabung ya? Belum pernah. Jadi yang saya juga tanya sama tetangga juga nih, di sini juga banyak yang pembibitan Ya. juga. Selain Bapak ada berapa lagi orang di sini? Ya kalau sekitar 40 petani ada. Oh ya. 40 Nah, petani. dari sekian 40 petani ini tidak ada satupun yang ikut ke komunitas itu? Saya nggak tahu. Belum Cuma ada saya ya? sendiri belum ikut komunitas. Belum ada yang menawarin ya? Entah komunitas ini datang ke tempat Bapak Nggak, untuk nggak menawarkan, nggak ada selama ini ya? Dan saya pun belum terpikir. Ini alhamdulillah bisa Iya, membuka pikiran saya lebih luas lagi iya Pak, kan. karena juga ya kan, juga saya ada juga sih usaha pertanian juga di daerah Samosir juga nih. Iya, Nah, mantap. untuk agen pupuk, untuk pupuk di sawah nih juga Iya. itu penting Pak untuk kita Betul. bagaimana untuk cara menanam pembibitan ini lebih Betul. lebih banyak lagi gimana gitu. Jadi kita harus ikut ke komunitas tersebut. Betul. Itulah gunanya dalam suatu komunitas itu. Contohnya kan di sini ada 40 orang petani. Iya. Nah, di sini mungkin entah Bapak yang mencari satu komunitas dan menyarankan sama 40 orang petani itu untuk ikut dalam satu komunitas itu untuk menguntungkan Bapak juga sebenarnya. Iya. Menguntungkan Bapak dan menguntungkan juga petani lainnya. Itu sih vibe positif yang kita berikan sama Bapak juga. Itu sih Pak. Makasih Pak. Terima kasih ya. Oke, Bapak. Sudah berikan masukan banyak untuk kemajuan yang berkah. Oke Pak. Halo semuanya, jadi kita ada di Bude Berkah yang ada di Kota Binjai Utara. Jadi teman-teman apabila mau membeli bibit kelapa sawit ada di Bude Berkah. Oke teman-teman, jadi teman-teman lihat. Jadi ini seputarannya luas banget ya, banyak sekali bibit sawit dari 1 bulan, ada yang 5 bulan sampai 1 tahun ya, ada ya. Sampai 1 tahun lah paling Dan besar. harganya juga Terjangkau. Terjangkau ya. Jadi teman-teman apabila mau mencari bibit sawit yang murah ada di Bude Berkah yang ada di Kota Binjai Utara. Bye bye. Bude Berkah. Bude Berkah pembibitan kelapa sawit. Jaya, jaya, jaya. Oh my God.